Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dimanapun dan kapanpun teman-teman berada. Perkenalkan, nama aku Andi Sumar Azra dengan NIM 0404 dari kelas Sinyal Sistem A kelompok 1. Nah, hari ini aku akan menjelaskan ke teman-teman apa itu transformasi Fourier. Nah, teman-teman kan udah dengar nih penjelasan dari teman aku Febri tentang deret Fourier. Nah, hari ini aku akan menjelaskan ke teman-teman apa itu transformasi Fourier. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung lanjut ke penjelasannya. Oke teman-teman, secara singkat, transformasi Fourier itu adalah misal kita di sini ada fungsi dari waktu atau di sini misalkan f dalam kurung t sama dengan sinus omega 0 per t. Nah, transformasi Fourier itu adalah bagaimana kita mentransformasikan fungsi dari waktu ini, yang satuannya mungkin detik ya, detik, kita transformasi menjadi f topi dalam kurung omega. Nah, dalam kurung omega ini adalah frekuensi, karena frekuensi itu satunya hertz ya teman-teman. Nah, jadi secara singkat transformasi Fourier itu adalah bagaimana kita mentransformasikan fungsi, atau ini bisa dilihat ya grafiknya yang ada fungsi dari waktu, kita ubah nih, kita transformasikan ke fungsi dari frekuensi. Nah, teman-teman udah penasaran kan bagaimana cara mengubahnya? Mungkin kita langsung masuk ke rumusnya ya. Oh ya, sebelumnya aku disclaimer ini ada sedikit kesalahan ya, jadi sambil aku jelasin aja deh. Jadi rumus untuk mengubah dari fungsi waktu ke frekuensi ini adalah f topi kurung omega sama dengan 1 per akar 2pi integral dari ta hingga ke minus ta hingga di f dalam kurung t, ini tahu fungsi dari waktu. Oh ya, ini yang lupa tulis, ini harusnya e pangkat minus j omega per t. Nah, j omega per t itu apa? J omega per t itu adalah sebuah, j itu adalah sebuah bilangan imajiner, yang mana dari j omega t ini kita bisa mengubah f pangkat j omega t ini menjadi kosinus atau sinus dengan menggunakan teorema Euler. Jadi bisa dilihat di sini ya teman, e pangkat j t sama dengan cos t tambah j sin, atau di sini kan kita e minus j omega t sama dengan cos omega t min j sinus omega t. Nah, jadi kita bisa mengubah ini menjadi kosinus atau sinus. Singkatnya begitu ya. Nah, rumus ini nih gimana kalau misalnya kita mau bikin dia ditukar atau inverse. Nah, kalau cara inverse-nya itu sendiri, kan tadi awalnya kita menggunakan ini ya, f topi dalam kurung omega, dan ini frekuensi. Kalau kita inverse, ini tuh menjadi waktu ya, f dalam kurung t sama yang ini. Nah, kan sebenarnya kita pakai f dalam kurung t ini waktu ya, kita pakai di sini tuh frekuensi, terus e-nya itu kan sebelumnya minus j omega t. Kalau di sini kita pakai positif j omega t. Nah, kalau ini kan d per t atau d per waktu, d waktu, ini d frekuensi. Mungkin. Nah, teman-teman, kita lanjut ya ke contoh soalnya. Nah, jadi di sini kita diberikan soal untuk waktunya itu dia akan bernilai 1 apabila dia min 1 sampai 1. Lalu dia akan bernilai 0 apabila t-nya kurang dari 1 ataupun t-nya lebih besar daripada 1. Atau kalau misalnya digambar dalam bentuk grafik itu seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Bisa dilihat di sini ya teman-teman. Nah, jadi untuk penyelesaiannya itu sendiri, nah pertama-tama kita tuliskan dulu ya rumusnya tadi, f dalam kurung omega sama dengan 1 per akar 2pi. Nah, kan di sini kita udah bisa lihat nih, dia dari 1 ke dari minus 1 ke 1 nih, kita taruh di sini ya. Sini terus f dalam kurung t e per min j omega t kali dt. Nah, untuk menyelesaikannya sendiri, pertama-tama teman-teman harus ingat tadi e min j omega t itu asal usulnya itu dari kalian teman-teman harus ingat rumus yang ini ya, yang Euler tadi. Nah, untuk cara pengajaran sendiri, nah kita ubah nih jadi 1 per akar 2pi e min j omega t per min j omega. Nah, setelah itu kita ubah ke dihitung dari min 1 sampai 1. Nah, terus kita masukkan di sini ya teman-teman, min 1 per
akar 2 omega kali 1 per min J omega. Nah, kita masukkan nih di sini. Untuk satu ini kita masukkan, dia bakal jadi ini E pangkat min J omega dikurang, kita masukin nih min satunya tadi jadi E pangkat J omega. Nah, lalu kita masukin nih, teman-teman harus ingat ya rumus yang ini, rumus yang ini tadi. Jadi teman-teman masukin seperti ini ya. Jadi, nah, E min J omega itu sama dengan cos omega T min J sin omega T. Lalu di sini E J sama dengan cos omega T tambah J sin omega T. Nah, di sini teman-teman kurang ya, dan setelah teman-teman kurang, didapatkanlah hasilnya berupa 0 min 2J sin omega. Nah, setelah itu teman-teman masukkan hasilnya tadi ke sini ya. Oh ya, jadi kita ubah ini, kita gabung ya sajanya, jadi 1 per J omega 1 per min J omega akar 2pi dalam kurung yang tadi min 2J sin omega. Nah, setelah itu teman-teman bisa melakukan eliminasi ya. Kita bisa eliminasi, pertama J-nya kita eliminasi, ini minus juga kita eliminasi, sehingga didapatkan hasilnya 2 akar 2pi sin omega dikali sin omega per omega, atau ya teman-teman bisa tulis ulang karena hasil dari 2 dibagi akar 2 itu sama dengan akar 2, jadi teman-teman bisa langsung tulis di sini akar 2 per pi sin omega per omega. Jadi itu hasil dari contoh soalnya teman-teman. Nah teman-teman, tadi kan teman-teman udah bisa nih mengerjakan atau mengubah fungsi dari waktu menjadi fungsi dan frekuensi menggunakan transformasi Fourier. Nah, sekarang aku mau nunjukin nih ke teman-teman gimana sih kalau misalnya visualisasi dari transformasi Fourier ini. Nah, untuk melakukan visualisasi kali ini aku menggunakan Python ya teman-teman. Jadi tidak seperti orang yang menggunakan MATLAB, aku menggunakan Python karena aku lebih expert di ini ya. Jadi mungkin aku jelasin singkat ya codingannya. Di sini untuk mewujudkan hasil visualisasinya kita menggunakan 3 library ya teman-teman. Yang pertama ada NumPy. NumPy ini berfungsi sebagai untuk melakukan operasi matematis dan array ya teman-teman. Lalu yang kedua ada Matplotlib Pilot atau PLT, yang mana fungsinya sendiri itu untuk membentuk grafik itu sendiri atau membentuk grafik untuk visualisasinya. Lalu yang terakhir itu ada Skype Integer, yang mana kita ambil dari library code, yang mana fungsinya itu sendiri untuk melakukan atau menghitung integral numerik. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat sendiri nih fungsi dari tiap codingnya. Yang pertama ini ada untuk mendefinisikan parameternya tadi, lalu yang kedua untuk mendefinisikan fungsi waktu tadi kita udah masukin ya rumus tadi. Lalu yang ketiga, nah ini untuk memasukkan rumus yang tadi ya, yang F dalam kurung omega min 1 per dan seterusnya. Nah, ini tuh untuk menghitung rentan atau banyaknya frekuensi yang dirasakan setelah kita melakukan transformasi Fourier tadi. Nah, dan terakhir ini untuk ngeprint hasil teoritisnya tadi ya teman-teman. Nah, ini yang kayak aku jelasin tadi, ini fungsinya untuk membuat grafiknya yang PLT tadi itu. Ini bisa dilihat teman-teman ya. Nah, mungkin kita langsung lihat aja visualisasinya. Ini kebetulan udah ukuran ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk yang bagian ini tuh adalah fungsi saat dia masih menjadi waktu. Nah, setelah kita melakukan transformasi Fourier tadi, grafik yang awalnya kotak seperti ini, dia berubah tuh menjadi grafik frekuensi seperti ini. Jadi kurang lebih teman-teman bisa membayangkan ya bagaimana transformasi Fourier itu dapat mengubah grafik waktu menjadi grafik frekuensi. Oke, mungkin teman-teman itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata setelah saya menjelaskan atau ada yang kurang, karena sesungguhnya yang kurang itu dari diri saya sendiri dan yang lebih itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.